Halo semuanya, it's me Eugenia Gloria and welcome to my YouTube channel. Jadi sekarang ada sesuatu yang sudah menggemparkan dunia, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita bersama, yaitu mengenai virus corona atau COVID-19. Yang mana virus ini sudah menyebar dengan begitu cepat hampir di seluruh negara yang ada di dunia ini. Dan seperti yang kita tahu bersama bahwa virus ini juga sudah masuk di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dalam beberapa waktu ini, aku selalu lihat-lihat atau baca-baca data dari beberapa media. Dan sampai saat ini, sesuai dengan yang aku baca, informasi yang aku dapatkan, bahwa di Indonesia sudah ada sekitaran 300 lebih orang yang positif corona atau terkena virus corona atau COVID-19. Dikarenakan situasi yang seperti itu, maka pemerintah khususnya yang ada di daerah aku, Manado, Sulawesi Utara, telah mengambil beberapa kebijakan, antara lain meliburkan para siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi untuk mencegah penyebar luasan daripada virus corona ini atau COVID-19. Dan di kampus aku sudah hampir 1 minggu libur atau istilahnya kuliah online. Dan ada SK yang keluar dari BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nanti aku akan bacain. Itu menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat wabah penyakit virus di Indonesia, yaitu selama 91 hari atau dimulai dari tanggal 29 Februari sampai pada tanggal 29 Mei. Cukup lama karena ini hampir kurang lebih 2-3 bulan. Jadi meskipun baru 1 minggu kuliah online atau kuliah dari rumah, tapi sudah ada beberapa perasaan yang aku rasakan. Dan aku penasaran apakah teman-teman aku merasakan hal yang sama atau tidak. Untuk itu aku buat 2 pertanyaan yang aku tanyakan ke teman-teman aku lewat WhatsApp. Yaitu yang pertama, bagaimana perasaan kamu ketika kuliah online? Yang kedua, berdasarkan SK atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bagaimana tanggapan atau perasaan kamu kuliah tatap muka nanti pada bulan Mei? Nah, dari 2 pertanyaan ini, aku sudah mendapatkan jawaban dari teman-teman aku dan aku akan bacakan di sini, tapi aku tidak akan membacakan nama teman-teman yang menjawab pertanyaan aku, tapi nama asli mereka akan aku ganti dengan abjad dari A, B, C, dan seterusnya. So, untuk itu langsung saja kita ke jawaban A. Oke, jadi yang pertama, jawaban si A. Untuk soal yang pertama, bagus sih, karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya atau tenaga pergi ke kampus. Tapi di sisi lain masih lebih nyaman kuliah tatap muka. Jawaban nomor 2, bagi saya jika sampai bulan Mei, perasaan saya masih lebih suka jika kuliah tatap muka. Bener sih, aku juga merasakan hal yang sama. Jadi meskipun kuliah offline membuat kita lebih santai, tapi kuliah tatap muka itu masih lebih membuat kita nyaman. Oke, lanjut ke jawaban si B. Jawaban untuk soal yang pertama, sesuai ekspektasi bakal seru, tapi realitanya jauh berbeda. Bukannya kuliah online, malah tugas online. Yang kedua, perasaannya senang jika sesuai ekspektasi. Kalau sesuai realita, pengen kuliah aja. Jadi sebenarnya tergantung dosen sih, karena ada dosen yang memberikan materi, ada juga yang hanya memberikan tugas. Lanjut ke jawaban si C. Perasaan saya tidak enak. Itu saja. Tidak mau sampai pada bulan Mei. Lanjut ke jawaban si D. Perasaan ada DP susah dan DP senang. DP senang itu jowek.
Kedua, perasaan tidak senang karena siapa? Karena kalau libur sampai bulan begitu menurut kita tidak efektif. Dengan kegiatan belajar kuliah tidak fokus, gitu sih. Jadi itu dalam bahasa Manadonya. Dalam bahasa Indonesianya, perasaan saya ada susah, ada senang. Yang kedua, perasaan yang tidak senang karena kalau libur sampai bulan begitu menurut saya tidak efektif. Dengan kegiatan belajar kuliah tidak akan fokus. Jadi itu dalam bahasa Indonesia. Lanjut, pertanyaan si apa ya? Waiting. A, B, C, D, E. Jawaban si E. Sad. Sedih. Cuma itu aja sih guys jawaban teman aku. Jawaban si F. Pasti karena lebih susah dari yang dibayangkan dan diharapkan. Ribet, bikin bad mood, pokoknya ndak enak kuliah online. Dulu suka sekali libur, sekarang karena sistematika perkuliahan dirubah ke online, semua pokoknya balik ke poin 1. Pasti. Semoga cepat berlalu gelombang ini ya Tuhan Yesus, amin. Jadi itu dalam bahasa Manadonya. Oke, saat ini kita lanjut ke jawaban si G. Kuliah online itu cukup mudah. Yang pertama, hanya dari rumah saja tapi banyak minusnya. Yang kedua, harus memiliki jaringan yang lancar dan harus ikut keinginan dosen mau pakai aplikasi apa untuk kuliah online. Dan yang paling menakutkan kalau hilang jaringan sementara dosen memberikan materi secara live. Tugas menumpuk tapi itu sudah kewajiban kita sebagai mahasiswa. Jawaban nomor 2, perasaan saya ada senang dan juga tidak senang. Kalau senang bisa kumpul bareng keluarga, bisa juga tidur sepuasnya bila sudah mengerjakan tugas yang diberikan dosen. Yang tidak saya senangi yaitu tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman, tidak bisa berinteraksi saat di dalam kelas dengan dosen, dan sangat membosankan di rumah terus. Kalau kuliah saya bisa bertemu dengan teman-teman saya, kumpul bareng, bercanda bersama. Lanjut. Catatan, libur ini untuk juga mencegah penyebaran semakin luas virus corona, baik untuk saya dan teman-teman agar bisa sehat terus. Semoga virus corona ini bisa cepat teratasi, amin. Lanjut, pertanyaan C, maksudnya jawaban si H. Biasa lagi. Kalau ada keluhan pasti ada kok. Pokoknya banyak DP nyanda enak. Jadi intinya dia merasakan, teman aku ini merasakan hal yang biasa, tapi banyak yang tidak menyenangkan kuliah online. Oke, jawaban CI. Kuliah online menurut saya, dengan adanya kuliah online ini kita tidak bisa bertatap muka dengan dosen-dosen. Dalam pembelajaran kita harus saling sharing dengan dosen mata kuliah. Kuliah online itu juga sebenarnya dosen mata kuliah membuat video-video penjelasan materi agar mahasiswa dapat mengerti apa yang diberikan. Libur perkuliahan ini dosen-dosen berlomba-lomba untuk memberikan tugas kepada mahasiswa. Pemerintah mengadakan libur atau bekerja dari rumah agar bisa istirahat untuk kesehatan masing-masing. Lanjut, jawaban si J. Lebih santai, sama dengan libur biasa, cuman tak tambah deng tugas jadi agak bosan. Itu dalam bahasa Manado. Dalam bahasa Indonesia, yang kedua, sama seperti libur biasa tapi ada ketambahan dengan tugas jadi agak merasa bosan. Lanjut, jawaban si H.
50/50, 50% per 50%. Ada enak, ada enggak. DP enak tidur-tidur, DP enggak enak tugas dia datang rupa banjir bandang. Jadi itu dalam bahasa Manadanya. Jadi dalam bahasa Indonesianya 50% per 50%. Ada senang, ada susah. Senangnya tidur-tidur, susahnya tugas datang seperti banjir bandang. Oke, lanjut. Jawaban siapa aku lupa. Aku bacakan saja jawabannya. Pertama kali saya mendengar info dari kampus bahwa akan ada kuliah online. Perasaan saya sangat senang dan sedikit takut. Saya senang karena bisa kuliah online tanpa perlu ke kampus, dan saya merasa sedikit takut karena apakah virus corona ini begitu berbahaya sehingga harus diliburkan. Dan karena surat edaran mengenai libur selama 14 hari telah dikeluarkan, itu membuktikan bahwa kita jangan menganggap remeh virus ini. Itu jawaban nomor 1. Jawaban nomor 2. Selama beberapa hari ini saya kuliah online, perasaan saya pada hari pertama itu terasa sangat menyenangkan. Saya tidak perlu untuk ke kampus, tapi hanya belajar di rumah atau kuliah online. Tapi tanpa perlu takut untuk terlambat, dan tidak perlu bersusah payah untuk memikirkan pakaian apa yang harus saya kenakan hari ini. Hehehe. Tapi setelah sudah beberapa hari saya mengikuti kuliah online, sebenarnya saya merasa bosan dan sempat berpikir lebih menyenangkan kuliah seperti biasa karena adanya interaksi dengan sesama atau bersama teman-teman. Lanjut. Sedangkan di rumah tidak. Belajar mata kuliah saja terasa membosankan karena hanya kuliah online. Berbeda dengan belajar mata kuliah di kampus, hiruk pikuk dan berisiknya kelas itu yang saat saya rindukan. Dan jika akan kuliah sampai bulan Mei, menurut saya sungguh membosankan. Oke, lanjut. Jawaban si bla bla bla. Makin banyak tekanan hidup, nggak dapat uang jajan. Oh my god, pemberitahuan. Jadi memang ini juga merupakan keluhan sejuta umat teman-teman aku yang aku lihat dari status WhatsApp dan lain sebagainya, yaitu istilahnya kuliah online jajan offline, alias tidak dapat uang jajan. Oke, lanjut. Jawaban si bla bla bla. Biasa-biasa sih kalau dari saya, karena menurut saya program e-learning juga sangat efektif dalam kegiatan belajar mengajar di Unsrat. Lanjut. Oh, sudah habis guys. Jadi itu merupakan jawaban terakhir dari teman-teman aku. Nah, jadi dari pertanyaan aku menemukan jawaban dari teman-teman aku yang juga ternyata mirip atau hampir sama dengan yang aku rasakan. Jadi kalau aku pribadi, aku juga merasakan bahwa kuliah online ini atau kuliah dari rumah ada senangnya, ada sedihnya. Senangnya yaitu bisa banyak istirahat, bisa bangun agak terlambat, terus bisa belajar di mana saja, di tempat tidur, di ruang tamu, dan lain sebagainya. Tapi sedihnya juga tidak bisa berkumpul dengan teman-teman. Dan setelah ini baru 1 minggu, aku sudah merasakan agak sedikit bosan karena tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan. Karena biasa kan kalau misalnya kuliah itu banyak aktivitas dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam gitu guys. Jadi ternyata aku dan teman-teman juga merasakan hal yang sama. Oh ya, jadi di kampus aku di Universitas Samratulangi Manado, khususnya di Fakultas Hukum Unsrat, itu kuliah online-nya itu lewat beberapa aplikasi tergantung dosen. Jadi di sini ada aplikasi lewat dosen memberikan materi lewat WhatsApp, lewat live di Instagram, lewat live streaming di YouTube. Juga ada aplikasi Google Classroom. Dan ada satu aplikasi lagi yaitu
e-learning yang dibuat oleh Unsrat. Nah, dari kelima aplikasi ini atau 5 media ini tergantung dosen mau memberikan kuliah lewat aplikasi atau media seperti apa. Tapi kalau kebanyakan yang aku dapat, dosen-dosen mata kuliah yang aku kontrak itu paling banyak lewat WhatsApp, juga lewat Google Classroom. Dan menurut aku Google Classroom ini efektif karena dosen itu memberikan tugas, memberikan penjelasan kepada kita, tinggal dari bagaimana kita sebagai mahasiswa menanggapi atau merespon hal tersebut. Nah, di kuliah online ini juga dosen-dosen yang aku kontrak itu memberikan ruang untuk bertanya atau berdiskusi. Jadi setelah dia memberikan materi atau memberikan tugas, dia memberikan ruang untuk kita bertanya atau berdiskusi lewat online gitu guys. Dan sebenarnya setelah aku rangkum, jadi paling banyak perasaan senang dan susah atau sedih. Paling banyaknya itu kesedih, dengan alasan yang paling tinggi itu bosan di rumah. Tapi apa daya, kita sebagai mahasiswa, kita juga saat ini harus mengerti keadaan dunia, keadaan negara kita, Indonesia, mengenai wabah virus corona ini. Jadi kita harus mengikuti. Maaf ya guys, jadi videonya terpotong lagi. Oke, lanjut. Jadi saat ini kita juga harus mengikuti instruksi dari pemerintah untuk kepentingan kita bersama untuk melawan atau mencegah virus corona ini. Dan seperti yang telah diinformasikan atau diberitahukan lewat media sosial dan lain sebagainya, bahwa kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan, karena itulah yang paling penting untuk kita mencegah atau terhindar dari virus corona ini. Nah, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan sesering mungkin, dengan menggunakan sabun, menggunakan masker kalau sedang sakit, tidak bepergian keluar atau berada di kerumunan banyak orang. Juga kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain, paling setidaknya 1-2 meter kalau kita berbicara, tidak berjabat tangan dan lain sebagainya, karena itu semua untuk kepentingan kita bersama. Dan tentunya menjadi harapan bersama agar Yang Maha Kuasa selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kesehatan, agar kita semua selalu dilindungi, disertai dimanapun kita pergi dan berada. Dan semoga virus ini bisa cepat berakhir, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Oke, jadi mungkin itu saja video aku saat ini. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kebersihan, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku agar kalian bisa dukung aku untuk lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga tekan tombol notification-nya agar kalian tahu kapan aku akan mengupload video. Bye.